Kebayang nggak musim-musim lalu kita milih pemain, habis itu milih pelatih. Jadi kadang-kadang kita juga debat habis-habisan sama pelatih gitu. Tapi hari ini dari awal kita udah nggak mau ketinggalan gitu loh. Nggak nyangka manajemen Persija Jakarta bongkar isi dapur, rekrut pemain terlebih dahulu, pelatih belakangan. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe. Karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Statement tersebut disampaikan Pak Panca, Direktur Persija, di acara Ngopi Bareng Manajemen Persija, membahas soal target dan perencanaan musim depan. Banyak pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Pak Panca, sampai keluarlah statement. Kebayang nggak, musim-musim lalu kami memilih pemain, setelah itu baru pilih pelatih. Jadi kadang-kadang kami debat habis-habisan dengan pelatih perihal pemain. Jujur, aku kaget mendengar statement dari Persija Jakarta seperti itu. Karena apa? Persija tim besar. Banyak orang-orang yang berpengalaman, kawakan yang ada di struktur Persija Jakarta. Hitung-hitungan di atas kertas. Kemudian yang kedua, belum lama ini Persija Jakarta kita ketahui mengeluarkan sebuah slogan ataupun moto lah ya. To the next level. Jika kita iriskan slogan tersebut dengan perencanaan ataupun sikap yang dilakukan oleh manajemen Persija dalam membentuk tim, patut dipertanyakan, diperdebatkan. Apakah akhirnya itu hanya sebuah slogan? Bicara pendekatan merekrut pemain lalu pelatih di sepak bola Indonesia, ini memang bukan situasi yang asing lagi. Banyak klub-klub melakukan seperti itu. Tapi sekelas Persija Jakarta dengan track record luar biasa melakukan sebelum-sebelumnya musim-musim lalu, kawan-kawan. Wow banget. Bagaimana cara ideal? Di sini akan kita bahas. Oke. Saat kita belajar di klub-klub elit Eropa yang sudah settle, yang sudah sukses, mereka membentuk tim. Pertama kali mereka tentukan dulu pelatihnya, atau istilahnya di sepak bola Eropa manajer. Pelatih ataupun manajer selanjutnya menentukan pemain, mencari pemain yang sesuai dengan filosofi dan kebutuhan daripada yang bersangkutan. Pelatih pun ini penting, ketika kita sudah merekrut pelatih pun enggak ujuk-ujuk harus merekrut pemain bagus, high quality, terus-menerus. Tidak, kawan-kawan. Pada dasarnya, ketika pelatih sudah datang, sudah hadir, pelatih itu pun akan mencari pemain yang sesuai dengan karakter, filosofi, taktikal, prinsipnya. Banyak pemain bagus. Ketika kita merekrut pemain bagus, acap kali tak sedikit kadang nggak sesuai dengan filosofi, irama, pelatihnya misal mau main high press, ternyata pemainnya nggak sesuai, kemudian pelatihnya mau main ball position nggak sesuai. Contoh nyata kalau kita bicara di timnas, kawan-kawan, ini di level timnas era STY ya, aku analogikan, pentingnya pelatih, walaupun ini bukan konteksnya transfer kalau di timnas, tapi bakal nyampe ini poinnya. Pentingnya pelatih merekrut pemain sesuai dengan keinginannya. Era STY nggak mau striker di depan itu yang statis, yang nomor 9 tok. STY mau dinamis, karakternya seperti Rafael Strike yang suka lari sana lari sini. Ramadan Sananta lari ke depan, ngepres. Hoki Caraka pun serupa, sempat digunakan Spasojevic, nggak sesuai. Di situ kita mendapatkan sebuah pelajaran. Pelatih, kalau mau prinsipnya berjalan, filosofinya berjalan, pemain pun harus sesuai, harus tahu, harus bisa menjalankannya. Nah, imbasnya, jika kita merekrut pemain terlebih dahulu, baru pelatih, kawan-kawan, maka sedikit banyaknya filosofi, taktik, prinsip, whatever apapun lah itu,
akan sulit ataupun butuh waktu panjang untuk mengimplementasikannya kepada klub tersebut. Dan itu kita bicara proses. Di sepak bola Indonesia, proses itu sangat susah untuk bisa hari ke hari dijalani oleh sebagian pecinta klub A, klub B, klub C, klub D. Aku nggak menyebut salah satu klub ya, secara umum. Biasanya di Liga Indonesia 3 pertandingan dapat hasil minor, out. Sorry to say, aku harus mengatakan demikian. Mungkin yang cukup antik itu Dewa United, kawan-kawan. Ketika sempat itu Jan Olderengkring 5 kali beruntun dapat hasil minor, nggak out, tetap dipercaya. Dan sekarang Jan Olderengkring bersama Dewa setidaknya sudah pelan-pelan bisa memetiknya. Nah, ketika itu terjadi, pelatih akan disalah-salahkan. Ujung-ujungnya apa? Pelatih dipecat, gonta-ganti terjadi. Padahal sudah sejak awal keliru. Ketika pemain direkrut terlebih dahulu, baru pelatih. Nah, jadi ada juga memang beberapa pendekatan lain dilakukan kawan-kawan untuk mencari jalan tengah lah. Ketika pelatih mau pemain si A, pemain si B, pemain si C akan dibicarakan, didudukkan. Kawan-kawan, ada direktur teknik misalnya, ada manajemen, sesuai nggak dengan budgetnya. Kalaupun misalnya tidak sesuai dengan budget pemain yang diinginkan oleh pelatih, pelatih pun akan memberikan opsi B, opsi C. Di situ dia enaknya. Nggak ujuk-ujuk pelatih ini diberikan yang namanya pemain dari manajemen. Kemudian yang kedua, Manchester City. Ketika mereka merekrut Pep Guardiola, disitulah Pep Guardiola langsung melakukan geliat transfer. Pemain-pemain yang direkrut oleh Pep Guardiola pun pemain-pemain yang sesuai kebutuhan. Bukan semua pemain bagus, sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan apa? Filosofi, prinsip. Kemudian kedua, contoh Liverpool. Liverpool bersama Jurgen Klopp pun nggak semua pemain-pemain bagus. Pemain yang direkrut oleh Jurgen Klopp, pemain yang tahu filosofi daripada Jurgen Klopp. Oke, clear di situ. Kemudian ketiga, Brighton, Brentford, klub-klub level tengah lah ya. Ataupun beberapa kali di akhir-akhir ini bisa mereka bersaing di level IPL, kawan-kawan. Mereka punya struktur data driven gitu, pemain-pemain yang mau direkrut. Nah, jadi di situ mereka akan melakukan komunikasi. Nah, ketika itu dilakukan, rekrut pelatih baru pemain, kawan-kawan, apa yang diharapkan? Sustainability itu bisa berjalan. Proyek jangka panjang itu bisa berjalan. Itu yang dibutuhkan oleh klub sepak bola. Sustainability-nya itu berkelanjutan. Nah, contoh klub-klub di Eropa sudah secara majemuk mereka melakukannya. Kenapa Barcelona bisa sustain 10, 20, 30 tahun, 50 tahun? Kenapa Real Madrid bisa sustain 10, 20, 30, 50 tahun? Liverpool, Man United, walaupun sekarang agak-agak goyang. Karena itu ada juga kaitan soal perekrutan pemain yang salah. Tidak sesuai sekarang ini dengan Amorim. Nah, itu. Saat tidak diterapkan kayak gitu, jangan harap. Ini pegang. Jangan harap klub itu bisa long distance, jangka panjang. Jangan harap. Karena apa? Ya, nanti bakalan terganti. Musim depan ganti bongkar pasang. Kalau kita menyesuaikan dengan filosofi manajemen, kawan-kawan, filosofi pelatih. Musim ini seperti ini, musim depan kayak gini, musim depannya lagi kayak gini. Jadi terukur. Nah, jadi kesimpulan kawan-kawan, secara strategi, secara profesionalitas, apa yang dilakukan kita di luar Persija lah, apa yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, misalnya merekrut pemain baru pelatih, ya seperti yang dialami Persija lah. Diakui kan Pak Panca, banyak muncul perdebatan. Akhirnya apa? Itu keliru, aku pikir. Keliru. Dan untuk sekarang ini Persija melakukan yang namanya sebuah pendekatan, memilih pelatih dulu, yaitu Coach Mauricio Sousa, baru mendatangkan pemain yang diinginkan oleh Coach Mauricio Sousa. Nah, itu patut kita acungi jempol juga. Artinya Persija Jakarta belajar dari kekeliruan sebelum-sebelumnya.
Tapi aku nggak nyangka kok bisa Persija Jakarta, tim sebesar itu, melakukan hal demikian. Oke lah, kalau tim baru mungkin bisa ditoleransi, masih 1 tahun 2 tahun, tapi ini udah tim besar, tim lama, kemudian to the next level, slogannya, ya nggak heran juga akhir-akhirnya pelatih yang disalahkan, pelatih yang dipecat. Nah, di situ kadang fans ataupun sebagian pihak kawan-kawan nggak mengetahui bagaimana kerangka yang didapat oleh pelatih. Nah, dalam konteks itu pun pelatih biasanya nggak akan juga menyerang. Ini terkait tentang etika, moral, profesionalitas kawan-kawan. Biasanya pelatih pun tidak akan ketika dia melatih dengan skuad itu ternyata pilihan manajemen, dia pun nggak akan menyampaikan ke media. Ini karena manajemen menunjuk pemain terlebih dahulu. Biasanya itu etika dijaga penuh ya. Nggak mau juga menyudutkan manajemen, presiden klub. Nah, ya semoga lah ini sebagai corong perubahan Persija Jakarta. Aku berharap Persija Jakarta seperti yang dibilang Pak Panca mau meniru ataupun mengikutilah jejak dari Bali United yang pernah back to back, Persib Bandung. Itu kan sebuah pintu terbuka lah dari Pak Panca juga untuk bisa menciptakan iklim yang bagus dari Persija Jakarta. Tapi untuk momen sekarang bukan hanya sekedar kita mengeluarkan argumentasi, tetapi bukti nyatanya. Contoh yang tadi sudah kita bahas, ada slogan to the next level. Akhirnya apa? Itu hanya sebuah slogan. To the next level ini kan banyak multiplayer effect kawan-kawan, soal kita membentuk tim, squad, dan lain sebagainya. Oke, sampai sini aja. Gimana menurut kawan-kawan? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.